Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya, itu adalah beberapa perkenalan dengan bahasa Turki. Kali ini saya sedang berada di depan Main Entrance Gate Istanbul University. Tempat saya studi di sini. Istanbul University adalah universitas yang paling tua di Turki, di mana universitas ini didirikan oleh sang penakluk Konstantinopel, yang mana sekarang Konstantinopel ini telah berubah nama menjadi Istanbul, yaitu yang didirikan oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu bagaimana sih keseruan di Istanbul University itu? Yuk, mari kita lihat bagaimana keseruannya. Halo teman-teman, baik, sekarang saya sudah berada di kampus pusat Istanbul University. Jadi kalau teman-teman tahu, Istanbul University itu mempunyai banyak sekali kampus yang tersebar di berbagai lokasi. Salah satunya berada di kampus Beyazit, yang dimana ini adalah salah satu kampus pusatnya. Dahulu seorang penjelajah, Napoleon Bonaparte, berkata, andai kata dunia adalah satu negara, maka yang paling cocok untuk menjadi ibu kotanya adalah Istanbul. Dan apakah kalian tahu bahwasanya pusat dari Istanbul sendiri adalah Istanbul University? Kenapa demikian? Karena pusat dari peradaban adalah peradaban ilmu. Dan peradaban ilmu di Istanbul adalah Istanbul University. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Turki atau di Istanbul University sendiri, terus semangat, jangan pantang menyerah, dan persiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Halo, baik, sekarang kita sudah berada di dalam kampus saya, yaitu di Fakultas Teologi, atau biasanya di sini dipanggilnya Ilahiyat Fakultesi. Di Turki, untuk semua fakultas yang berkenaan dengan agama Islam itu masuk di dalam satu bendera, yaitu Fakultas Teologi. Dan ini adalah Fakultas Teologi yang di Istanbul University. Kita bisa lihat ada 3 bangunan di sini. Ini adalah bangunan rektorat, dan kemudian ini adalah bangunan kelas-kelas. Dan mari kita lihat satu bangunan yang lain. Let's check it out. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di bangunan ketiga di Istanbul University. Ini adalah Dekanlık Binası, yaitu bangunan yang diperuntukkan untuk dekan di fakultas ini. Mari kita lihat. Jadi Istanbul University ini adalah salah satu universitas terlama di Turki yang dibangun semenjak ditaklukannya Istanbul, yaitu pada tahun 1453, yang dibangun oleh penakluk Istanbul sendiri, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan ini adalah salah satu bangunan dekannya. Baik teman-teman, setelah kita mengelilingi Istanbul University, kita rehat sejenak untuk singgah di salah satu restoran ala Nusantara di Istanbul, Turki ini, yaitu Nur Muhammad Restoran Malaysia. Baik teman-teman, sekarang kita udah berada di salah satu restoran Malaysia di Istanbul. Sambil nyantap makanan, kita berbincang dulu sama Mas Aldi Subakti sebagai penerima 7 beasiswa di Turki. Boleh diperkenalkan nama lengkapnya, Mas? Ya, baik. Nama saya Muhammad Aldi Subakti. Teman-teman biasa panggil Aldi kalau di Indonesia, tapi kalau di Turki biasa dipanggil Muhammad saja supaya lebih simpel. Dan kemudian saya sekarang sedang studi di Istanbul University untuk Fakultas Teologi. Indonesia asalnya dari mana? Indonesia, Brebes, Jawa Tengah, Kota Bawang. Ya, Mas Aldi ini dengar-dengar penerima 7 beasiswa ya. Nah, kalau boleh tahu itu gimana sih cerita pertamanya sehingga Masnya bisa kuliah di sini dan mendapatkan 7 beasiswa tersebut? Ya, baik. Jadi pertama-tama saya ke Turki ini menggunakan beasiswa Turkiye Diyanet Vakfı.
di mana beasiswa ini diberikan oleh salah satu lembaga Kementerian Agama di Turki bagi siapa yang ingin studi S1 ataupun taraf SMA dengan status keagamaan di Turki. Dan kira-kira ada sekitar 6 kota yang tersedia. Dan ketika itu saya merupakan awardi tahun pertama. Jadi awardi pertama kali pada tahun 2000, ya, angkatan pertama di 2016. 2016. Jadi pertama kali ke Turki melalui beasiswa TDP itu. Ya. Beasiswa TDP. Setelah itu gimana, Mas? Langkah perjalanannya. Baik, kayaknya agak menarik ini. Jadi setelah mendapatkan beasiswa TDP tersebut, jalan sekitar 1 tahun saya mengikuti kursus bahasa, dan kebetulan ketika itu yang mendapatkan beasiswa TDP ini mendapatkan tiket pulang setiap tahun. Iya. Nah, yaitu setelah bahasa selesai ada liburan musim panas, dan setelah itu kita bisa pulang dengan tiket gratis pulang pergi ke Indonesia. Dan ketika itu saya pulang, dan kebetulan ketika itu juga ada beasiswa yang dibuka. Ada beasiswa yang dibuka. Dari mana? Dari Kementerian Agama. Oh, Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya, benar. Itu nama beasiswanya beasiswa MA Berprestasi. Tapi sayang beasiswa ini sudah ditutup. Dan kebetulan saya angkatan terakhir di beasiswa itu. Oh gitu. Jadi di Kementerian Agama Turki saya angkatan pertama, di Kementerian Agama Indonesia saya angkatan terakhir. Berarti ini beasiswa yang kedua. Beasiswa yang ketiganya gimana, Mas? Beasiswa yang ketiganya, saya setelah mendapatkan beasiswa Kementerian Agama Turki setelah mendapatkan beasiswa Kementerian Agama Indonesia, datang ke Turki dan untuk lanjut studi seperti biasanya. Ternyata saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara di salah satu yayasan di Istanbul. Nama yayasannya? Nama yayasannya Babe Alem Uluslararası Öğrenci Derneği. Nah, di situ saya sudah bilang bahwasanya saya mendapatkan beasiswa ini sekitar sekian, tetapi entah mengapa yayasan tersebut masih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan beasiswa itu. Oh, jadi mereka nggak mencaratkan kalau Anda udah mendapatkan satu beasiswa, Anda nggak boleh, tapi masih bisa gitu ya? Iya, masih bisa. Menarik. Dan kemudian beasiswa yang keempatnya? Keempat itu dilanjutkan di tahun berikutnya, 4 dan 5. Ini tahun keberapa di Turki? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi di tahun kedua saya bertemu dengan orang. Ya. Bertemu dengan orang, dan mereka mengenal saya. Dia mengenal saya mungkin sebagai salah satu orang Indonesia yang aktif. Oh gitu. Dan kemudian di universitas. Entah itu di universitas ataupun di ekstrakurikuler. Wow. Mungkin kayak di aktivitas mahasiswa di luar kampus ya. Iya. Nah, ketika itu saya dikenalkan dengan salah satu yayasan yang berbeda di Turki, di Istanbul lebih tepatnya. Dan ketika itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari yayasan tersebut. Dan uniknya lagi, ketika wawancara saya sudah dikasih tahu bahwa saya akan mendapatkan beasiswa itu. Oh, iya. Itu beasiswa yang keempat. Dari nama badannya? Yeni Dunia. Yeni Dunia. Dunia Wakfu. Habis itu yang kelima? Yang kelima ini agak unik juga. Agak unik. Ini saya mendapatkan panggilan ketika itu sama salah satu hoja atau guru saya. Dosennya? Dosen semacam itu. Saya mendapat panggilan untuk berkunjung ke kantornya dengan membawa berkas-berkas yang ia minta. Itu dosen di Istanbul University? Oh bukan, di salah satu yayasan yang penerima beasiswa yang sebelumnya. Ya, nah, berarti Anda ditawarin oleh sang dosen tersebut? Iya, semacam seperti itu. Pada saat itu saya disuruh untuk membawa dokumen-dokumen yang diminta,
Dan ketika itu juga saya datang ke kantornya dan tiba-tiba diberikan selembar kertas untuk diisi. Dan tanpa basa-basi, Hoja itu bilang bahwasanya nanti saya akan mendapatkan beasiswa dari Ilim Jaima Jamiati. Wow. Ilim Jaima Jamiati itu kayak yayasan juga. Yayasan juga. Terus itu tadi yang kelima ya Mas? Kelima. Yang keenam? Yang keenam di tahun 2019. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ini tahun ketiga? Tahun ketiga. Masih tahun ketiga. Ya. Jadi saya mengikuti beasiswa exchange untuk Erasmus Plus ke salah satu negara di Eropa, ya, yaitu negara Hungari. Hungary. Ya. Kemudian saya lulus untuk mendapatkan beasiswa itu, beasiswa pertukaran pelajar selama 1 semester. Dan pada saat itu saya diberikan pilihan untuk mengambil di semester awal atau semester akhir, dan saya memilih untuk berangkat di semester akhir, yaitu di sekitar Februari sampai Juni di 2020 ini. Nah, itu yang keenam. Terus beasiswanya itu dari universitas atau dari beasiswa sendiri dari universitas. Dari universitas. Ya. Itu untuk Erasmus. Untuk Erasmus. Habis itu beasiswa tadi ini yang ke-6 ya? Yang keenam. Yang terakhir? Yang terakhir, yang ketujuh, ini juga tidak disangka-sangka juga. Ya. Sekitar Januari tahun 2020 ini saya mendapatkan notifikasi bahwa saya mendapatkan salah satu beasiswa tambahan dari pemerintah Gubernur Istanbul. Wow, itu gimana ceritanya Mas? Jadi Anda luar biasa. ini juga tidak disangka karena mungkin saya ada beberapa aktivitas di luar kampus, yang dimana aktivitas ini mencakup mahasiswa internasional, dan kemudian dari situ saya tahu lembaga ini sedang membuka beasiswa, dan kemudian diarahkan untuk mendaftar, dan setelah itu saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa lagi yang ke-7. Berarti Anda ini benar-benar luar biasa ya, karir bukankah studi Anda ini benar-benar mendapat support dari berbagai macam pihak. Mas Aldi ini udah dengan berbagai macam lika-liku sampai bisa mendapatkan 7 beasiswa dari dalam dan luar negeri. Mas Aldi bisa bagi tips dan trik kepada teman-teman? Baik. Jadi untuk tips dan triknya mendapatkan beasiswa, mungkin yang penting hanya satu, jangan malas untuk mencari informasi. Jangan malas mencari informasi. Jadi Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi karena Anda berusaha mencari dan mencari terus informasi. Iya, benar. Jadi jangan malas untuk mencari informasi, apalagi di era digital seperti ini, kita search di Google dan lain sebagainya bisa langsung dapat. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi, jangan lupa untuk berbagi. Karena dengan berbagi ini justru kita membuka kesempatan lebar bagi kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari indahnya berbagi tersebut. Terus terakhir nih Mas Aldi boleh berbagi pesan, memberikan pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau mungkin mengikuti langkah-langkah Mas Aldi mendapatkan multi scholarship. Baik, untuk pesannya bagi teman-teman yang ingin atau sedang berjuang, kita harus berbuat untuk kebermanfaatan orang lain juga. Jadi saya mempunyai motto, yaitu do your best for universe and the universe will give you best. Dari kita berbuat baik untuk sekeliling kita, untuk alam semesta,
maka alam semesta ini akan mencoba memberikan energi positif sebanyak-banyaknya kepada kita, sehingga alam semesta ingin memberikan kita yang terbaik juga. Kita berbuat yang baik, kita akan mendapatkan yang baik juga, bahkan lebih. Itu sih sarannya. Jadi apa yang kita berikan maka itu apa yang kita dapat. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Mas Ali atas waktunya. Ya, Dan buat teman-teman, sampai jumpa. sampai jumpa.